di podcast Urindo. Urindo Podcast adalah platform komunikasi, informasi, dan edukasi yang mengangkat tema-tema di bidang kesehatan masyarakat. Saya Linda yang akan memandu acara hari ini. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang demensia. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Mbak. Pemirsa, inilah narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang tenaga kesehatan di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang. Beliau bekerja di salah satu puskesmas di Kota Serang dan beliau adalah pemegang program lansia. Bu Ana, program lansia itu cukup aktif ya di puskesmasnya ya. Ya, jadi kami akan mengangkat masalah demensia ini karena angka demensia di Indonesia ini cukup tinggi, 1,5 juta dari penduduk Indonesia. Jadi kita ingin membicarakan lebih jauh tentang demensia pada pagi hari ini. Mungkin sebelum acara kita mulai, Bu Ana akan menyapa pemirsa di luar sana. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua Bapak dan Ibu yang ada di sana. Saya Bidang Sana, saya dapat undangan dari Mbak Linda dari Urindo, yaitu untuk sedikit memberikan materi tentang demensia. Salam sehat dari kami. Iya, terima kasih Bu Ana sudah menyapa pemirsa di luar sana. Bu Ana, saya ingin mengetahui lebih jauh tentang demensia. Mungkin Bu Ana bisa menjelaskan tentang demensia itu sendiri. Apa? Ya, kasih ya Mbak. Demensia itu adalah suatu penyakit yang dapat menyebabkan penurunan daya ingat, dan di mana demensia ini bisa mempengaruhi kehidupan atau daya pikir seseorang, kemampuan bersosialisasi hingga hidup sehari-hari. Mereka harus tergantungan dengan orang lain. Dan jenis demensia yang ada di sini yaitu demensia Alzheimer dan demensia vaskuler. Di mana demensia Alzheimer itu terjadi karena kelainan genetik dan juga kelainan protein di dalam otak sehingga mengganggu normalitas otak. Dan demensia vaskuler itu adalah gangguan pembuluh darah di mana terjadi karena adanya stroke yang berulang. Jadi dengan stroke yang berulang, manula dapat menyebabkan demensia. Jadi kita juga harus menghindari apalagi stroke ya. Ya, tetap hidup sehat ya Bu ya untuk mencegah demensia tersebut ya. Baik, itu tanda dan gejalanya apa ya Bu? Pemirsa ya, Bapak dan Ibu, pasti setiap penyakit pasti ada gejala dan tanda. Gejala dan tanda dari demensia ini adalah satu yaitu gangguan daya ingat. Dan pasti ya, karena adanya penurunan daya, ya adanya penurunan daya ingat. Jadi adanya penurunan daya ingat, dan satu kedua sulit fokus, ketiga sulit melakukan kegiatan familiar. Jadi kegiatan untuk sehari-harinya aja dia sulit gitu ya. Terus keempat disorientasi, yaitu tidak tahu di mana dia berada dan tidak tahu tempat apa yang dia ada di situ ya. Jadi banyak ada lansia yang suka nyasar ya, yang di jalan itu. Jadi kalau sudah mengidap demensia tidak boleh keluar rumah tanpa didampingi gitu ya Bu Ana ya. Jadi harus tetap dalam pemantauan keluarga tentunya ya. Selanjutnya dia sulit berkomunikasi. Terus selanjutnya lagi menaruh barang tidak pada tempatnya. Jadi asal ya. Ya, dan terakhir dia salah membuat keputusan ya Mbak ya. Jadi jangankan dia membuat keputusan, karena dia sudah tidak mau dengan adanya gangguan penurunan daya ingat ya, boro-boro mau bikin keputusan yang pasti sama ya. Terima kasih Bu Ana. Nah, kalau penyebabnya itu sendiri demensia apa ya Bu? Penyebabnya itu karena adanya gangguan penurunan daya ingat ya. Jadi di sini ada dua jenis demensia yaitu Alzheimer. Penyebabnya itu adalah masih belum diketahui, tapi kemungkinan besar itu adalah pengaruh keturunan. Jadi adanya genetik dari orang tua, keturunan dari orang tua. Selanjutnya ada kerusakan protein dalam otak, jadi mengganggu fungsi otak. Itu untuk penyebab dari demensia Alzheimer. Nah, kalau untuk demensia vaskuler itu terjadinya adanya kerusakan pembuluh darah di otak. Itu karena diakibatkan dari stroke yang berulang. Yang tadi saya sudah katakan, stroke yang berulang itu bisa menyebabkan demensia. Nah, perbedaan demensia itu sendiri dengan Alzheimer atau apa ya Bu? Perbedaan yang saya tahu ya Bu ya, saya Mbak ya. Di sini yaitu perbedaannya dia serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Jadi kalau Alzheimer itu satu penyakit yang disebabkan oleh karena adanya genetik atau keturunan, dan
kerusakan saraf otak ya, kerusakan pembuluh saraf di otak, jadi mengganggu. Jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari, perlu bantuan orang lain. Sedangkan kalau demensia itu dia hanya merupakan perubahan daya ingat. Jadi dan perubahan daya ingat ini tidak signifikan. Jadi si penderita hanya penurunan daya ingat dan dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan bantuan orang lain. Mungkin itu perbedaannya. Ya. Itu biasanya terjadi pada usia berapa itu Bu, terjadi demensia itu? Yang saya ketahui itu apakah hanya pada lansia saja? Mungkin masyarakat ingin tahu juga, atau memang yang usia muda juga bisa terkena demensia tersebut? Yang saya baca di buku itu lebih yang sering terjadi ya, yang sering terjadi itu di atas usia 65 tahun dan tidak kemungkinan juga tidak lansia juga. Jadi di umur 50, 40 bahkan ada yang umur 30 juga sudah terkena demensia. Iya, itu biasanya demensia vaskuler yang gaya hidupnya mungkin kurang sehat ya. Gaya hidup kurang sehat yang tadi bisa menyebabkan stroke tadi ya Bu. Atau bisa juga genetik tadi juga ya Bu ya. Oh ya. Nah, bahaya demensia itu sendiri apa ya? Bahaya demensia itu sendiri kan demensia itu adalah penurunan daya ingat ya Bu ya, dan cederanya saraf-saraf di otak ya. Jadi bahayanya itu bagi penderita demensia kalau dia sendiri. Jadi jangankan dia untuk jalan sendiri, dia akan cedera. Jadi saat dia berjalan sendiri dia akan cedera. Dua, kekurangan nutrisi. Kenapa? Karena segala sesuatu dia harus dibantu. Jadi untuk memenuhi nutrisinya pun dia juga harus dibantu. Ketiga, tersedak kalau dia makan hingga terjadi pneumonia. Terakhir, tidak dapat hidup mandiri yang pasti itu. Pasti ya. Kalau udah mengalami demensia tidak mungkin ya mandiri ya, pasti harus selalu dipantau. Baik Bu Ana, kalau langkah-langkah untuk mencegah terjadi demensia itu sendiri apa? Supaya kita tahu ya masalah semua harus tahu bahwa demensia itu bisa dicegah sedini mungkin. Mungkin akan dijelaskan oleh narasumber kita. Oke, siap. Untuk Bapak dan Ibu yang di rumah mempunyai lansia atau kita menjelang lansia ya, mungkin dapat kita cegah yaitu dengan apabila yang merokok berhentilah merokok. Kalau yang tidak merokok udah jangan merokok ya, itu pesan saya. Terus kedua, berolahraga secara teratur, mencukupi waktu tidur dan istirahat, menjaga asupan nutrisi, ya, hindari makan yang berlemak dan makan yang tinggi serat ya. Terakhir, rajin membaca buku, jadi untuk mengasah ya, untuk mengasah. Jadi kita juga tidak pikun ya, belajar, membaca, mengingat, begitu ya Bu Ana ya. Kita itu kalau untuk kalau kita harus membawa misal ya Bu, ada di dalam keluarga kita mempunyai tanda gejala seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, kapan kita harus bawa beliau itu ke tenaga kesehatan atau ke dokter untuk periksa ya? Untuk periksa ya. Kita ingin tahu juga dong dia terkena demensia atau tidak gitu ya. Bapak dan Ibu, bila ada yang di rumah atau keluarga atau kerabat kita yang ada lansianya atau yang menuju lansia juga kemungkinan bisa, ya inilah kapan kita harus ke dokter. Bila kita ke dokter itu kita kalau ada gejala mudah lupa, mudah lupa. Jadi sering sekali lupa. Kedua, sulit mempelajari hal yang baru, jadi tidak bisa mencerna hal-hal yang baru. Ketiga, sulit konsentrasi. Keempat, sulit mengingat waktu dan tempat, jadi disorientasi ya, mengalami disorientasi. Selanjutnya, suasana hati tidak menentu, jadi kacau balau ya. Sering kehilangan benda akibat lupa tempatnya ya, karena memang adanya penurunan daya ingatnya itu, jadi dia lupa di mana dia menyimpan. Sulit menemukan kata yang tepat pada saat bicara, ya. Apatis. Dan terakhir, sering mengulang aktivitas yang tidak disadari ya. Jadi dia sering mengulang-ulang tapi tidak disadari apa yang dia ulang. Jika ada keluarga kita yang tadi Ibu narasumber sebutkan, jadi kita harus segera dibawa ke dokter. Barangkali begitu ya Bu Ana, untuk mengetahui apakah dia sudah mengalami demensia atau hanya pikun seperti biasanya dia sudah makan ditanya belum makan. Iya. Orang tua kan biasa seperti itu ya Bu Ana. Sudah makan Bu? Belum, padahal udah 2 kali. Udah 2 kali makan. Mungkin kita itu harus dicek lebih jauh ya, ke tenaga kesehatan. Barangkali
menyusulnya ke dokter ya Bu Ana ya. Ya, betul Ya sekali. baik, kita sudah di penghujung acara Bu Ana. Oke. Alhamdulillah pembahasan hari ini sudah terkupas tuntas ya. Semoga ini dapat bermanfaat ya. Mungkin sebelum saya akhiri, ada pesan-pesan untuk pemirsa Bu Ana. Oke, makasih ya Mbak Linda. Sebelum saya ke pesan-pesan saya terakhir, yaitu saya ingin menginformasikan di tempat kerja saya, yaitu Puskesmas Kulantaka, kami Ya. mempunyai 2018 lansia yang kami 2018 ya, cukup banyak ya. cukup banyak yang Ya. kami bina. Mereka datang ke situ itu bukan hanya berobat ya, mereka Ya. hanya untuk konsultasi dan segalanya. Dan kami punya inovasi juga yang namanya Ramah Lansia. Ramah Lansia. Ya, jadi kegiatan kami. Saya sering dengar itu, ya, Ramah Lansia. setiap mereka yang datang ke puskesmas kami layani dengan baik. Jadi kita dahulukan lansia. Mereka tidak harus mendaftar. Jadi begitu datang, mereka sudah ada tenaga khusus yang melayani. Jadi langsung berhadapan dengan dokter, dan ada yang penanganannya. Misalnya dia hanya untuk konsultasi atau berobat dan segalanya. Itu promosi dari puskesmas kami. Ya. Mungkin bagi Cukup luar biasa ya. bapak-bapak dan ibu Layanan puskesmas ini ya, ya. betul, yang dalam mempunyai lansia di ya. rumah, jangan segan-segan datanglah ke puskesmas kami akan siap untuk melayani. Tetap jadi prioritas Ya. ya. Dan pesan saya terakhir ini adalah bagi ibu dan bapak yang mempunyai lansia atau yang menuju lansia, biar kita tidak terjadi demensia ya. Satu yaitu berhenti merokok. Bagi yang merokok, berhentilah merokok, dan bagi yang tidak merokok jangan coba merokok. Semoga pemirsa semua mendengarnya ya. Selanjutnya Sekarang berolahraga kita teratur, mencukupi waktu tidur dan Ya. istirahat, menjaga asupan nutrisi dan menerapkan makanan yang sehat seperti kurangi makan yang tinggi lemak ya, dan banyak asupan yang tinggi serat ya. Membatasi konsumsi minum alkohol, selanjutnya menjaga berat badan dan cukup dengan ideal, dan terakhir rajin membaca buku. Mungkin itu tips dari saya. Iya baik Bu Ana. Pemirsa, jangan lupa mulai hidup sehat dari sekarang untuk mencegah demensia dini. Karena demensia tadi sudah dikatakan narasumber tidak hanya untuk usia lanjut 65 ke atas, tetapi usia 30 pun bisa terkena demensia. Sehingga kita harus berubah pola hidup yang sehat mulai dari sekarang ya. Alhamdulillah Bu Ana sebagai narasumber, saya ucapkan banyak terima kasih tentunya secara pribadi dan untuk semua masyarakat Indonesia yang sudah mendengar podcast kami di sini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Amin. Baik, kita harus semangat Bu, termasuk di fakultas kita, bersama Respati meraih prestasi. Kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.